Perkenalkan, nama saya Yunita Wehelmin Cendun, NIM 2021006000534. Saya mahasiswi Prodi Kebidanan, Program Studi Sarjana Terapan Kebidanan pada Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Kediri. Pada video kali ini, saya akan melakukan langkah-langkah dalam penanganan asfiksia pada bayi baru lahir. Resusitasi bayi baru lahir adalah prosedur yang diaplikasikan pada bayi baru lahir yang tidak dapat bernapas spontan dan teratur pada saat lahir atau beberapa saat setelah lahir. Tujuan resusitasi yaitu untuk memperbaiki fungsi pernapasan dan jantung bayi yang tidak bernafas. Sebelum melakukan resusitasi, yang pertama, persetujuan tindakan medis. Yang kedua, persiapan alat sebelum tindakan. Persiapan alat: 1. Tempat resusitasi datar, rata, cukup keras, bersih, kering, dan hangat. 2. 3 lembar handuk atau kain bersih dan kering dan hangat. 3. Alat penghisap lendir. 4. Alat ventilasi. Yang kedua, persiapan penolong. 1. Pastikan penolong sudah mencuci tangan. 2. Pakai sarung tangan DTT atau steril sebelum melakukan tindakan. Dan yang ketiga, persiapan lingkungan. Tutup pintu dan jendela, atur suhu ruang tetap hangat. Resusitasi. 1. Penilaian bayi sebelum lahir dan segera setelah lahir. Lakukan penilaian bayi baru lahir sebagai berikut. Sebelum bayi lahir: 1. Apakah kehamilan cukup bulan? 2. Apakah air ketuban jernih, tidak bercampur mekonium atau warna kehijauan segera setelah bayi lahir atau jika bayi cukup bulan? Sambil menempatkan bayi di atas perut ibu, lakukan penilaian selintas. 3. Apakah bayi menangis atau bernapas megap-megap? 4. Apakah tonus otot baik atau bayi bergerak aktif? Keputusan untuk melakukan resusitasi. Lakukan resusitasi jika pada penilaian terdapat keadaan sebagai berikut. Jika bayi tidak cukup bulan atau bayi bernapas megap-megap atau tidak bernapas dan tonus otot bayi tidak baik atau bayi lemas, potong tali pusat, kemudian lakukan langkah awal resusitasi. Jika air ketuban bercampur mekonium, sebelum memulai langkah awal resusitasi, lakukan penilaian apakah bayi menangis atau bernapas atau tidak megap-megap. Jika bayi menangis atau bernapas megap-megap, klem dan potong tali pusat dengan cepat, tidak diikat dan tidak dibubuhi apapun. Kemudian lakukan langkah awal resusitasi. Jika megap-megap atau tidak bernapas, lakukan penghisapan terlebih dahulu dengan membuka mulut lebar, usap dan isap lendir di mulut, klem dan potong tali pusat dengan cepat, tidak diikat dan tidak dibubuhi apapun. Kemudian lakukan tindakan awal resusitasi. Sambil memotong tali pusat, beritahu ibu bahwa bayi mengalami masalah sehingga perlu dilakukan tindakan resusitasi. Minta ibu dan keluarga untuk memahami upaya ini dan meminta mereka untuk membantu mengawasi ibu. Selimuti bayi dengan kain atau handuk hangat dan letakkan di atas perut ibu sekitar
resusitasi. Resusitasi. Posisikan kepala bayi pada posisi menghidu, yaitu kepala sedikit ekstensi dengan mengganjal bahu menggunakan handuk atau kain yang disiapkan dengan ketebalan sekitar 3 cm dan dapat disesuaikan. Bersihkan jalan napas dengan mengisap lendir dari mulut 5 cm dan kemudian ke hidung 3 cm. Keringkan bayi dengan sedikit tekanan dari muka, dada, perut, dan punggung bayi sebagai rangsangan kaki. Ganti kain basah dengan kain kering. Selimuti bayi dengan kain kering, bagian wajah dan dada tetap terbuka. Reposisi kepala bayi. Nilai hasilnya. Perhatikan perlekatan sungkup dan wajah bayi. Ramas 2 kali untuk memastikan udara masuk. Ventilasi definitif atau lanjutan. Setelah ventilasi percobaan berhasil, maka lakukan ventilasi definitif dengan meremas balon dengan tekanan 20 cm air, frekuensi 20 kali dalam waktu 30 detik. Lakukan penilaian hasil ventilasi, buat keputusan dan lakukan tindakan. 1. Jika bayi bernapas normal dan atau menangis, hentikan ventilasi, kemudian lakukan asuhan pasca resusitasi. 2. Jika bayi megap-megap atau tidak bernapas, lanjutkan tindakan ventilasi. Jika bayi megap-megap atau tidak bernapas, lanjutkan ventilasi 20 kali dalam 30 detik dan lakukan penilaian ulang. Jika bayi megap-megap atau tidak bernapas, resusitasi telah dilakukan lebih dari 2 menit. Nilai denyut jantung, siapkan rujukan, lanjutkan ventilasi. Pada penilaian ulang hasil ventilasi berikutnya, selain napas, lakukan juga penilaian denyut jantung. Jika bayi tidak bernapas dan tidak ada denyut jantung, ventilasi tetap dilanjutkan. Tetapi jika hingga 10 menit kemudian bayi tetap tidak bernapas dan denyut jantung tetap tidak ada, pertimbangkan untuk menghentikan resusitasi. Tindakan pasca resusitasi. Jika resusitasi berhasil, lakukan pemantauan tanda bahaya, perawatan tali pusat, inisiasi menyusui dini, pencegahan hipotermi, pemberian vitamin K, pencegahan infeksi, pemberian salaf atau tetes mata antibiotik, imunisasi hepatitis B, pemeriksaan fisik, pencatatan, dan pelaporan. Jika perlu, rujukan lakukan. Konseling untuk merujuk bayi beserta ibu dan keluarga. Lanjutkan resusitasi, pemantauan tanda bahaya, perawatan tali pusat, pencegahan hipotermi, pembuatan surat rujukan, pencatatan, dan laporan. Jika saat dirujuk keadaan bayi membaik dan tidak perlu resusitasi, berikan vitamin K1 serta salep atau tetes mata antibiotik dan susui bayi jika tidak ada kontraindikasi. Jika resusitasi tidak berhasil, lakukan konseling pada ibu dan keluarga, petunjuk perawatan payudara, pencatatan dan pelaporan. Lakukan pencegahan infeksi,
pada seluruh peralatan resusitasi yang digunakan. Dokumentasi kondisi saat lahir, waktu dan langkah resusitasi, hasil resusitasi, keterangan, rujukan apabila dirujuk, sikap penolong, sabar, sopan, dan ramah.